Nah, sekarang dipikirkan, pulang dari sini nanti dipikirkan. Disip, ya, disip. Disip itu maksudnya ya, kali setengah jam, yang itu berarti nggak usah masuk dulu kan? Iya. Di bawah orang tuanya kan, di jadwal. Atau kelasnya double bu, kalau sudah ya susah. Biasanya karena gurunya kurang. Disip mungkin agak masuk akal. Tapi itu terkait dengan kebijakan di dinas ya, saya tidak mengajari itu. Kalau saya punya saya sendiri, saya juga gituin. Saya diambil sama dari dinas, ya apa saya tidak mengajari. Artinya itu dikomunikasi. Mungkin idealnya atau begini bu, dilihat seberapa kelompok yang bisa di dalam klasikal yang tidak diidentifikasi dulu. Manajemen itunya penting. Ketika daftar, oh kayaknya ini bisa klasikal atau model ini, mas materi ini bareng-bareng, mas ini nggak usah. Nah, itu diatur. Ya mungkin nggak usah dibahasain terapi karena dirimu kan bukan spesies terapi. Mana bisa? Ya punya spesies terapi, punya opsional terapi. Lulusan spesies terapi, ya nggak boleh. Ya maksudnya nggak boleh itu memberi nama spesies terapi itu loh, nggak boleh. Kan tadi menjadi spesies terapi. Misalnya ini sekolahnya ini tuh yang gambar satu dari sini ada lulusan spesies terapi ya. Saya tanya ada lulusan spesies terapi ya, ya kan? Itu artinya sekolahku nggak boleh memberi nama spesies terapi. Tuntut kan? Beneran saya ngomong ini. Tapi gimana cara mengemban komunikasi? Mungkin ibu, bapak bisa memberi judul tidak spesies terapi. Pengembangan komunikasi anak autis, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau itu judul spesies terapi. Iya, terapi apa itu? Nah, benar itu nggak spesies terapi. Bukan. Dan tadi kamu sempat bikin spesies terapi. Spesies terapi nggak boleh. Karena itu bukan spesies. Tapi tadi saya dengar ada tulisan vocational terapi, ada? Boleh, Bapak. Tapi di sekolah saya itu ada terapi bicara dan fisioterapi. Ya, kalau saya terapi bicara itu spesies terapi punya orangnya. Ada. Ya Pak. Spesialis. Boleh. Iya boleh. Yang saya tadi bilang kalau ini tidak ada, makanya dikasih nama lain aja, gak usah ngotot ke Indonesia spesies terapi. Kalau enggak ada faktanya enggak kesulitan. Makanya biasanya ruang pembelajaran komunikasi, boleh nggak? Sebenarnya isunya sama nggak? Spesies terapi ngajarin warna apa? Dulu boleh nggak? Boleh. Mata untuk apa? Boleh nggak? Boleh. Sama nggak? Tapi nggak boleh jenjang. Spesies terapis boleh nggak? Guru? Nggak boleh mas. Kan guru ada pelajaran gitu. Spesies terapi. Apa maksudnya? Jadi kita harus menempatkan diri sesuai kompetensi. Tapi prinsipnya sama nggak? Abah, boleh nggak guru? Bisa nggak itu pembelajarannya klasikal? Bisa nggak belajar itu klasikal? Bisa. Jadi sebenarnya tidak harus individual. Yang dikelompokkan bisa, atau 3 orang anak atau 5 orang juga bisa. Kalau ruangannya diperkecil. Lalu mengajarkan imitasi. Ya kan? Jika ada kesulitan, tadi ada ide orang tua,
pastikan dia punya waktu dan bisa terlibat. Berkolaborasi dengan orang tua itu bagus. Nah nanti di pembelajaran yang paling dasar untuk anak-anak autis ya, satu, imitation, meniru, niru oral, niru suara, niru by objek, niru motorik kasar, niru motorik halus. Orang hidup butuh itu. Lihat pelajaran apa? Misalnya meniru oral, yang dasar, suara, motorik yang kasar, lompat, buka, puter. Kalau anaknya sudah pinter, nirunya udah bagus. Ya. Apalagi by objek. Gimana kalau by objek? Pakai bendera, pencet bel, lampunya nyala, supaya dia tak senang meniru. Tahu nggak saya? Dipencet bunyi, anaknya dia kan baca kali. Atau lampu, mobil-mobilan, ya kan? Kan itu berarti sekolah harus punya media-media yang bisa digunakan untuk meniru. Ada boneka, sendok, kasih sendok, lihat coba. Iya kan? Punya nggak? Nah kalau nggak punya bagaimana? Ada kan langsung pengajarnya, ayo senam, teng, bisa mati nih Raiso mbak. Karena itu rumit. Iso bisa Pak Joko setelah 15 tahun. Beri nggak mau saya? Dan bisanya itu menjadi robot hanya itu saja. Karena konsep menirunya dia tidak ketemu. Konsep meniru itu begini. Saya bukan. Itu diri saya. Ya, berarti ini udah bagus kan? Jadi kan? Dan kalau udah begini, ini disuruh niru apa-apa ngerti nggak? Karena dia sudah klik. Kira-kira senang? Meniru nulis? Sama, karena ngerti klik. Tapi yang terjadi tadi itu, konsep meniru untuk pengembangan komunikasinya itu, dia diperintah apapun nggak akan ngerti. Karena kalau pemerintah harus ambil bola, kira-kira ya, ambil bola, kira-kira bisa nggak? Nah, tendang bola, nggak melakukan kan? Tendang bola, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa, kenapa? Iya belum paham apa? Dia belum bisa niru, Bu. Karena dia maksudnya memberi contoh loh. Itu kalau anak belum ngerti meniru ya sampai jeletil aja. Apalagi Ibu bilang, topi, ini huruf apa? Topi. Karena nggak bisa niru, nggak ngerti konsep niru, nggak akan ngomong. Nggak bisa. Karena dia belum tahu, oh maksudnya itu kalau bapak begitu, aku kudu melu kayak menukui. Ceklah semua anakmu, pertama cek menirunya coba. Menirunya yaitu tadi motorik halus, motorik kasar, apalagi tulis kayak gini. Dia nggak ngerti konsep meniru, nggak bisa. Motorik, suara, oral, by objek, motorik kasar halus. Pokok. Oke. Kedua, dia tahu konsep sama. Jadi sama itu dia harus tahu bahwa yang namanya sama itu pertama sama persis dulu. Kenapa orang bisa berkomunikasi dengan baik? Dia karena mengerti konsep sama. Bahwa ini sama persis. Oke, dia harus tahu. Biasanya belajar menyamakan, samain mana yang sama, harus sama. Kira-kira kalau dia udah tahu sama begini, dia diambilin ini dengan botol aqua, ngerti tidak? Belum tentu. Makanya anak autis yang prinsip itu karena dia berpikir kalau ini sama botol aqua yang warnanya berbeda, itu aja, apa itu?
yang bisa diminum Pocari, yang botol mirip, itu dianggapnya tidak. Mobil sedan dengan mobil sedan sama persis, tapi ketika ada mobil dengan Panther dengan sedan, dia pikir tidak. Nah, konsep itu rumit. Makanya pengembangan komunikasi itu akan membutuhkan waktu yang panjang ketika pada area itu belum klik. Sama pertama sama persis, kedua sama gambar dengan benda. Kayak orang tua tadi. Bagaimana Anda bisa memastikan kalau dia sudah tahu ini mama, ada gambar ini mama. Kira-kira dia tahu ini mama, kira-kira pakai gambar dia ngerti nggak? Belum tentu. Atau ngerti gambar, kalau anak yang tadi dia ngerti gambar, penjelasannya sudah diberitahu, dia ngerti mama. Berarti dia ngerti konsep sama nggak antara benda, gambar dan objek? Sama nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Tapi kalau belum ngerti bu, boleh di sini kasih tahu gambar gajah, terus diminta menunjukkan